Assalamualaikum dan selamat pagi traders. Kali ini admin mau analisa XAU USD untuk hari Rabu ya, pergerakan di hari Rabu ini. Sebenarnya kalau kita lihat pola chartnya ini masih sambungan ya dari analisa hari Senin. Ya, pergerakan di hari Selasa akan seperti apa sudah admin analisa di hari Senin malam tapinya ya. Jadi di hari Selasa sudah mulai kebaca pergerakannya. Dia akan membuat uptrend ya. Nah, analisa itu kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, yang analisa XAU USD untuk hari Selasa. Setelah dia endorsement ke bawah, lalu kemudian dia balik lagi dan chain of character ya. Di sini terjadi chain of character. Pertama, dia bikin dulu chain of character yang primer ya. Tapi ternyata ini adalah endorsement ya, ngejebak retail, cuman fake breakout istilahnya ya. Fake breakout. Dan ternyata dia balik membuat chain of character yang sebenarnya di area ini. Jadi yang admin ukur ya, ini masih sambungan dari hari Selasa nih pergerakannya. Nah, cuman hari Selasa admin belum dapat titik support yang pas ya, tapi secara estimasi itu dia memang mau naik, cuman belum dapat support yang pas kemarin. Karena admin analisa waktu candle masih di sini ya. Candle belum sampai ke sini, belum. Masih di area sini admin udah analisa. Nah, ini lebih pasti lagi. Jadi kita bisa tahu pergerakan naiknya itu sampai kemana, turun sampai kemana ya. Ini kita ukur ulang. Ya. Dia respect golden price. Untuk Fibonacci extensinya, nah dia nih udah capai TP1 ya. Dan ini dia koreksi dulu ya. Biasanya kalau dia capai TP1 nih, capai TP1 koreksi ya. Dia masuk, masih ada penolakan dari seller di area sini. Tapi kalau misalkan TP1 ini bisa dijebol ya, ada kemungkinan. Nah, jadi sebentar, sebelum kita blok di atas, kita blok bawah dulu. Ini adalah area tengah, dia akan memantul ya. Akan ada pembalikan arah di antara area ini. Jadi nanti kita cari ya, mana yang presisi buat kita entry buy. Nah, terus area kedua ini ya, udah dapat nih. Area kedua dia mau ngejar yang ini. Lebih jauh lagi ada ya, ini area ketiga. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini pergerakan pastinya ya. Gini. Dia akan ke sini. Dia turun dulu, turun ya. Kita nggak tahu area mana yang dia mau respect nanti. Baru setelah itu dia akan ngejar yang di atas kayak gini. Nah, setelah dia dapat, dia akan WCL. Berarti sebentar. Dia turun dulu, ngejar yang ini, terus dia WCL, wall correction level. Artinya dia akan ada koreksi panjang. Berarti area ini nggak valid, kita harus hapus. Ya, bahaya soalnya. Kalau ekstensinya ada di sini, kita harus nyari titik area sell di sekitaran ini juga ya. Karena kalau kita nyari di tengah-tengah sini, ada kemungkinan kita bisa floating keseret ya. Area ini juga akan admin hapus karena tidak kesentuh ya area sell. Nah, dan kalau misal TP2 ini ke break ya ke atas, dia bisa ngejar yang TP3 di atasnya. Baru dia wall correction level ke bawah. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi yang kita fokuskan sekarang adalah mencari titik entry buy. Dan ini berlawanan ya. Admin lihat di sini juga ada chain of character untuk downtrend. Ya, untuk M15 lagi. Berarti kita sudah bisa ukur ya. Dia ini mau turun sampai kemana, baru dia nanti naik. Secara sistem, kalau kita ukur lagi ke bawah, ya sebentar, jangan dulu ekstensi. Kita lihat dia koreksinya tuh kena nggak di retracement. Kena ya. Otomatis ekstensinya dari sini ini yang dia kejar ya. Ada 2 blok di sini. Nah, di sini ada 2 blok ya. Atau bisa jadi dua-duanya diterabas ya. Karena dia target kedua ya, ini yang biasanya dia kejar. Kalau target pertama dia reject, berarti dia mau langsung naik ke atas. Tapi kalau target kedua, target pertama dijebol, berarti dia akan ngejar target ini. Berarti kita siap-siap nih kena endorsement di sesi Eropa ya. Kalau sampai dia ngejar yang ini ya. Jadi kalau dia ngejar TP kedua ekstensi untuk penurunan ya di sesi Eropa, misal gini ya, dia turun sampai sini, dia kejar yang ini ya. Minimal support ini disapunya. Kalau dia mau sapu liquidity ya, support ini pasti jadi korban ya. Baru dia naik lagi ke atas. Gitu. Karena target keduanya ada di sini ya. Dia bisa ngepas ke garis ya, terus dia terbang lagi ke atas kayak gini ya misal. Atau kalau dia iseng mau sapu liquidity, dia masuk dulu lebih dalam kayak gini. Ya, baru dia terbang. Nah, jadi untuk penurunan ya, ini belum capai ke ekstensi pertama, biasanya sih dia mau kejar dulu ini ya. Kalau ini dijebol, ini yang dia kejar. Jadi untuk scalping ya, kalau kita mau scalping ya, ini ada area 2, ada area entry buy satu di sini satu, tapi ini nggak fresh lagi ya. Yang 8081 ini yang tadi malam admin live itu jadi area entry buy. Cuman itu udah nggak fresh, udah kesentuh. Area yang masih fresh adalah area fair value gap di area sini ya. Terus ada Fibo Musang. Ya, sebentar. Jadi sebenarnya di sini banyak area entry banyak nih. Jadi kalian tinggal pilih aja ya. Yang kalian yakin probabilitasnya lumayan ya. Nah, berdekatan nih. Jadi mau admin marking 2 warna aja biar biar ada perbedaan ya. Nah, ada 2 blok yang berdekatan soalnya. Dua-duanya titik entry. Tuh. Nah, ini ada 3 blok berarti ya. Tapi hati-hati, karena target kedua ekstensi itu di bawah sini. Otomatis nih udah jadi calon liquidity swap ini. Kalau nggak liquidity swap atau liquidity grab ya. Liquidity ya, kalau dia mau sapu liquidity itu biasanya ada dua macam bentuk. Dia sapu dengan ninggalin body di bawah, atau dia sapu hanya ninggalin shadow gitu. Nah, penurunan ini ada potensi dia akan kejar ya, dan titik entry-nya berdekatan semua. Dan kalau misalkan dia tembus dari ekstensi pertama, dia akan mengejar ekstensi kedua. Biasanya seperti itu yang terjadi di SK System ya.
Untuk kemarin di sesi as waktu dia naik, ini juga sebenarnya bisa diukur kenaikannya nih ya. Kalau kita ukur dari sini ke sini terus ke sini, nah ini TP1 ya kalau pakai middle time frame. Tapi kalau pakai big time frame ukurnya dari sini, dan dia belum capai target ya, dia masih capai target pertama ya. Untuk big time frame, ekstensi big time frame masih di target pertama. Ekstensi dari middle time frame M15 pun sama, dia cuma nyentuh target pertama lalu dia koreksi. Nah, koreksi panjang nih ya. Di low time frame ada chain of character untuk M5, M15 support ini belum disapu. Kalau support ini disapu ya otomatis chain of character untuk downtrend ya. Jadi kita akan lihat nanti di sesi Eropa. Ini cuman estimasi admin di sesi Asia ya, pagi. Biasanya nanti akan ada pergerakan terbaru antara sesi Eropa atau sesi AS. Jadi ini masih target bersambung ya dari hari Selasa. Hari Selasa estimasinya dia akan ada kenaikan dan dia udah naik ya. Sekarang dia waktunya koreksi. Dan ini hari Rabu. Setelah koreksi nanti kita akan lihat dia mau bentuk apa lagi nih. Kalau dia break terus ke bawah ya nggak usah hitung sampai sini. Di sini pun udah chain of character kalau support ini di break. Ya. Tapi kalau misalkan dia hanya masuk ninggalin spike ya, ninggalin shadow terus balik lagi, chain of character gagal dan valid, dia akan uptrend lagi untuk ngejar target di atas nih. Target terjauhnya ya. Ini di angka berapa nih? Nah, 3424. Banyak yang nanya ke admin ya, apakah dia bisa ke 3400? Admin cuma bisa jawab dengan analisa ya. Kalau secara analisa SK sistem ya emang dia arahnya mau ke situ gitu. Tapi kalau misalkan meleset ya berarti kan ada something di sini. Namanya market XAU USD, kita hanya bisa analisa teknikal untuk mengestimasi, tapi kita ini dicampur dengan fundamental ya dalam kalau kita berdagang di industri ini, perpaduan dengan fundamental. Jadi walaupun kita udah sebagus-bagusnya menganalisa secara teknikal, tapi kalau hasil fundamentalnya lain ya dia akan bergerak lagi gitu di luar dari teknikal yang kita udah analisa gitu ya. Jadi semuanya itu hanya perkiraan. Nah, ini adalah marking area ya yang admin bagi ke kalian. Kalau yang ini bekas entry sell tadi malam ya, ini bisa kita hapus ya. Pas dia turun dia koreksi ya, admin dapat area di sini tadi malam. Terus dia turun, admin marking dapat di 8081 untuk entry buy. Untuk scalping itu TP-nya kalau dia udah nyentuh lagi area sell ya, itu sebelum dia nyentuh aja udah TP1, jadi sekitar 50 pip. Tapi kalau buat intraday tadi malam admin infokan kalau kalian mau entry mau TP di atas ya, di kotak yang ini untuk intraday. Jadi ada perbedaan TP di situ ya antara scalping dengan intraday. Kalau scalping kan mainnya TP pendek aja, tapi kalau intraday ini karena dia harus buka hari itu dan close hari itu juga, dia nggak mungkin TP pendek ya, terlalu disayangkan gitu. Nah, dan untuk swing ya, momen kalian itu kemarin sebenarnya di sini ya. Untuk swing buy ini H1 ya, admin ke H1, nggak usah H4 terlalu besar ya. Bagus lagi kalau kalian waktu news dapatnya entry buy-nya di sini ya. Waktu news kalau kalian dapat entry buy di sini, itu kalian bisa hold dalam jangka waktu lama, karena waktu news itu dia break keluar hari Jumat, dia break dia keluar dari trend line nih, downtrend untuk
setup alchemist batas downtrendnya di trendline ini dan dia break ya, berarti ini reversal trend, pembalikan arah dari downtrend konsolidasi kemudian menjadi uptrend. Nah sekarang fokusnya adalah dia akan uptrend terus gitu, walaupun dia merayap pelan-pelan ya, seperti analisa admin di hari Jumat. Kalau dia udah kayak gini posisinya, dia tuh pasti koreksi ke bawah tuh cuman sedikit, tapi rally base rally terus dia, walaupun pelan dia akan naik-naik terus gitu. Jarang ada gold yang udah running sampai sejauh ini ya, satu kali spike panjang banget terus dia langsung spike lagi, misal naik 500 turun 500, jarang. Kecuali dia spike cuman 100 200, bisa dia balas lebih dari itu gitu. Contoh kayak gini ya, turun 200 balas 500 ya, tapi kalau udah terlalu jauh seperti ini ya, itu balasnya nggak bisa jauh juga gitu. Makanya admin bilang kalau ada yang masih hold area sell di sini, masih menggantung di sini itu kalian boleh close kalau dia ada koreksi sedikit, tapi jangan berharap koreksinya panjang ke bawah gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di H1 nih formasinya rally base rally tipe medium ya, jadi ininya jelas ya, rangingnya tuh jelas, rally base rally tipe medium. Kita akan balik lagi ke intraday ya. Kalau intraday ini udah capai target dia ya, waktu buy di sini TP1 di sini udah kena, TP2 nya nggak kena karena dia koreksi, dia balik lagi ke titik entry ya. Titik entry ini sudah satu kali disentuh ya, walaupun masih valid tapi sudah agak rawan ya, bisa jadi dia spike dulu, dia ngambil fair value gap yang ini. Nah jadi kalau kalian mau entry buy, ambil di fair value gap 7778 atau Fibo musangnya 7476 ya. Probabilitasnya kalau mau lebih bagus low risk ya di sini. Dan area ini ada setup alchemist ya, cuman ini udah jauh banget ini, dia kelilingnya udah terlalu jauh, jadi setup alchemist pun nah seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan cuman mentok di sini terus naik lagi ya, biasanya seperti itu. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, ini sentuhan ketiga nanti ya. Kalau di sini dia respect dan dia terbang lagi jauh, terus melewati rally drop base drop yang ada ini ya, kelar. Kita yang nunggu di bawah udah nggak dapat jatah. Tapi kalau misal dia naik ya, dia kena sini, dia respect dulu, dia balik, terus dia tanam lagi ke bawah ya, kita yang buy di area sini TP-nya nggak bisa panjang karena biasanya dia akan respect lagi. Ini formasinya jadi break and retest trend line gitu, terus dia turun. Nah ini juga setup alchemist ya, tapi sudah di break yang ini. Nah ini break and retest trend line, jadi dia break ke bawah. Nah khawatirnya nanti di sini sama ya, dia kelilingnya pas dia kena alchemist, dia naik dulu tapi dia langsung jebret ke bawah, dia breakout dari trend line. Contoh seperti ini ya, ini setup alchemist, dia naik terus dia balik langsung dia breakout dan dia retest terus sekarang turun gitu. Nah jadi di setiap setup alchemist itu ada potensi buat kita entry, hanya saja untuk TP-nya ya kalian bisa estimasi sendiri ya untuk TP-nya, karena TP itu ada dua ya, ada TP teknikal, ada TP psikologi gitu ya. Kalau TP teknikal nih kalian nandain, misal kalian buy di sini, TP1 kalian ya di resisten yang ini misal ya, nanti TP2 nya cari lagi resisten sebelumnya ya yang lebih tinggi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau TP psikologi ya, dia udah running 50 pip 40 pip walaupun belum sejajar dengan resisten sebelumnya, kalian mau TP nggak masalah ya.
Intinya konsep bersyukur kalau di TP psikologi itu. Karena di market ini kita nggak bisa pastikan kalau oh ini resisten berarti di sini TP1 kita kalau dia naik. Nggak gitu konsepnya ya. Market ini bergerak secara fraktal, kita cuma bisa estimasi, tapi kita nggak bisa nentuin candlenya harus ke situ. Ya. Jadi kenapa admin bilang harus ada TP psikologi gitu? Itu buat amanin akun kalian aja ya. Kalau kalian rasa udah cukup TP, kalau kalian masih mau hold set B ya. Itu cara yang menyelamatkan akun ya. Jangan sampai sudah tahu di sini ada resisten, oh berarti kita harus TP sini. Kalau nggak nyentuh tungguin aja. Tiba-tiba dia balik lagi ke bawah ngambil stop loss gitu. Karena maksa harus TP di sini. Ya, admin udah sering juga kejadian kayak gitu. Jadi yang admin alami, admin ceritain ke kalian buat jadi pengalaman ya. Kadang admin juga ngotot ya, harus TP pokoknya kalau dia nyentuh lagi resisten ya. Ternyata dia nggak nyentuh, dia cuma sampai di bawah resisten. Di bawah resisten ini ada SBR kayak gini ya. Ini support become resistant. Ini yang akan jadi area dia buat nggak bisa tembus ke atas ya. Jadi ditahan di sini. Nah berharapnya TP di sini, jadi ditahan. Tiba-tiba market bergerak hanya naik misal sampai sini, balik lagi ke bawah ambil stop loss. Jadi harapan kita untuk TP di resisten ini nggak dapat ya. Makanya itu kita harus punya estimasi secara psikologi juga ya. Terus kita hitung dengan teknikal. Kalau memang reversal trendnya nih udah jelas kelihatan mau balik lagi ya, set B atau cut profit ya. Itu pentingnya kalau kita tahu teknikal, kita harus punya estimasi untuk TP ya. Kita TP di angka sekian tapi misal dia melakukan reversal trend pembalikan arah, kita udah harus bisa deteksi gitu. Jadi latihan kecepatan kesadaran ya. Kurang lebih seperti itu analisa admin ya. Untuk scalping ini area-area entry-nya ya, buy-nya ada di sini semua. Untuk sell ini udah nggak fresh ya. Di atas masih ada area fresh. Nah, nanti kita akan cari lagi ya, minimal di atas sini kita tandai dulu. Nah iya ini marking area yang kemarin ya, Fibo musangnya tuh di sini nih. Ternyata dia respect ya dan dia turun. Ini Fibo musang. Tapi dia naik mungkin tadi malam nih, admin udah tidur. Ini satu di sini ya, di atas sudah nggak ada lagi kecuali di ini sebelumnya ya. Nah di sini ini masih bisa. Sebentar. Ini kayaknya masih bisa. Tapi admin harus blok dulu area ini, cari tahu di M5 karena M15 nggak kelihatan. Nggak ada. Area ini nggak ada. Ya, ini dia turun. Tapi dia nggak nge-break support sebelumnya. Kecuali M1. M1 dapat aja sih ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, tapi ini M1 ya. Di M5 nggak kelihatan. Ini admin kalau marking area bukan berdasarkan SOP Fibonacci ya. Ini admin berdasarkan SOP-nya Fibo Musang. Fibo Musang punya SOP sendiri buat marking area. Beda dengan Fibonacci retracement. Tapi probabilitas dari Fibo Musang ini bagus dan admin masih pakai sampai sekarang ya buat marking area. Selalu pas gitu. Nah, ini contoh ini satu ya. Ini pas nih. Sentuh langsung balik ya. Probabilitasnya Fibo Musang tuh di sini kelihatan.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Area sell-nya ada satu di sini, satu di sini di angka 3402, 3404. Ya, yang ini udah kesentuh 2 kali. Hati-hati kalau dia sentuh yang ketiga kali ya. Di 3393, 94, 10 pip aja. Area ini masih bisa buat entry sell ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dia naik, dia akan kemungkinan akan ada reject ya. Akan ada reject dulu di area ini ya. Terus dia balik, terus dia naik lagi. Jadi itu saja analisa admin. Dan untuk intraday, ya intraday dan scalping ini sama, area entry buy kalian di sini, tapi untuk intraday TP-nya di sini ya. Di area supply deh, jangan resisten, bahaya kalau resisten. Bisa jadi cuman sampai supply dia balik lagi ke bawah. Nah, ini TP1 ya untuk intraday. TP2 kalian di atas sini ya. Kalau kalian sanggup hold di atas sini di 3424 ya, atau minimal di sini ya sudah lumayan, cukup jauh ini. Udah ratusan pip. Untuk scalping TP1-nya di sini ya. 50 pip. Di sini. Resisten ini ya. Ini admin geser nih. Nah, di resisten yang ini untuk scalping. Kalau kalian buy nanti. Kalau kalian sell, TP1-nya misal kalian sell di sini, TP1-nya ya di sini lagi ya, di area buy ini. Karena dia cuma mantul-mantul ya. Dua area ini nggak terlalu strong, tapi lumayan ya, dia mantul nih, mantul lagi ya. Begitu dia jebol sampai sini, reject lagi, turun lagi ya, dia ngejar lagi yang di bawah ini. Kalau scalping main pendek sih dapat aja gitu. Nah, jadi itu aja analisa admin, dan analisa ini akan berlanjut terus hampir setiap hari admin update ya. Jadi kalian subscribe dan ikuti terus, tekan tombol notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan dengan analisa admin yang terbaru. Dan admin mau disclaimer, semua marking area yang admin buat ini kadang benar, kadang juga salah ya. Kadang di respect, kadang nggak di respect. Jadi tidak ada jaminan 100% untuk profit. Kalau kalian mau ikuti silakan, tidak diikuti tidak masalah ya. Nah, ini hanya pandangan admin soalnya, mulai dari marking atau arah trennya. Jadi kira-kira seperti itu analisa admin. See you next video.